Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 4 SD Integrah Al Husna? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat. Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar tentang manfaat dan etika menonton film. Bapak ucapkan selamat untuk kalian yang sudah naik dari kelas 3 ke kelas 4. Lebih semangat lagi belajarnya, lebih serius lagi dalam menyimak pembelajaran. Siapkan buku dan alat tulisnya. Kita belajar komputer dengan Bapak. Bapak yang menyampaikan khusus untuk kelas 4. Di buku kalian ini, kelas 4. Untuk semester 1, kita akan belajar tentang etika menonton film, lalu tentang animasi, program animasi, pivot, dan sebagainya. Lalu di semester 2, kalau di buku kalian tentang mengedit video. Tapi Bapak jelaskan dulu di awal pembelajaran ini supaya nanti kalian tidak kaget. Nanti di semester 2 kita tidak belajar tentang mengedit video, melainkan belajar tentang bahasa pemrograman visual, yaitu Scratch. Kenapa Pak tidak belajar edit video seperti yang ada di buku? Karena pembahasan tentang program pembuat video ini terlalu singkat di buku. Pertama, terlalu singkat. Yang kedua, programnya juga itu program yang sudah lama sekali dan mungkin sudah tidak relevan dengan program yang sekarang. Lagi pula di zaman sekarang ini edit video sudah banyak. Kalian tahu TikTok, kalian tahu Likee, kalian tahu Musical.ly, itu termasuk dalam program edit video. Kalau kalian sudah bisa itu, secara tidak langsung sudah belajar bagaimana cara edit video, ya. Terus di kelas 4 ini juga bukunya terlalu tipis. Buku komputernya sangat tipis. Jadi semester 2 pembahasan di buku ini bisa dihabiskan dalam waktu 1 bulan atau 1 bulan setengah, ya. Makanya Bapak pilih untuk tidak mengajarkan edit video dan memilih materi yang lain. Materi yang semoga lebih bermanfaat untuk kalian, terutama dalam pola pikir. Sama seperti kelas-kelas sebelumnya yang sudah kelas 5 sekarang atau kelas 6 sekarang. Di kelas 4 Bapak ajarkan tentang bahasa pemrograman, ya. Oke, hari ini kita belajar tentang manfaat dan etika menonton film. Nah, ini kira-kira gambar apa ini? Gambar bioskop. Ada yang pernah nonton bioskop? Atau ada yang malah belum pernah nonton di bioskop? Kira-kira kalau nonton di bioskop sendiri atau ramai? Atau banyak orang? Biasanya kalau nonton di bioskop banyak orang. Tentu ketika kita bertemu dengan orang lain atau berada di satu tempat dengan orang lain, kita harus memperhatikan etika atau norma-norma tertentu, ya. Menjaga sopan santun terutama ketika menonton film. Sama, ketika menonton film pun ada etikanya, ada sopan santunnya supaya tidak mengganggu orang lain atau tidak membuat risih orang lain. Pertama kita belajar dulu tentang manfaat menonton film. Ternyata menonton film itu ada manfaatnya. Apa sih manfaatnya? Yang pertama, menambah wawasan dan pengetahuan. Kalau menonton film pasti ada tambahan, ada sesuatu yang ini loh aku baru tahu gitu. Ya, menambah wawasan dan pengetahuan. Sama seperti kalian sekarang ini sedang menonton video Bapak, ini termasuk manfaat film yang pertama, yaitu menambah wawasan dan pengetahuan. Kalau menonton video ini tentang komputer, berarti menambah pengetahuan tentang komputer. Kalau belajar tematik, misalnya matematika, maka menambah wawasan dan pengetahuan tentang cara menghitung dan sebagainya. Ya. Yang kedua, menambah pergaulan. Bagaimana menambah pergaulannya, Pak? Biasanya kalau sudah menonton film, diceritakan lagi ke orang lain. Atau menonton film ke bioskop bersama teman, bersama keluarga, itu lebih mengeratkan hubungan antara kalian dengan teman kalian, atau lebih erat hubungan kalian dengan teman, dengan keluarga, dan sebagainya. Sarana hiburan. Kalau film tersebut tidak ada wawasan atau pengetahuan baru, maka masih bisa kita ambil satu poin lagi manfaatnya, yaitu sarana hiburan. Kita bisa tertawa, bisa menghilangkan stres setelah menonton film, ya. Ketiga ini merupakan manfaat film, ya. Jika
salah satunya ada, berarti kalian sudah mendapatkan manfaat dari film. Tapi yang Bapak lihat, apalagi di televisi, sekarang sudah sangat jarang ya film yang atau acara-acara TV yang mengandung salah satu dari 3 ini. Kebanyakan hanya sarana hiburan, apalagi sinetron, terus drama-drama yang suka bikin nangis, biasanya cuma hiburan aja. Ditambah lagi, zaman sekarang menonton film bisa di mana saja, di HP, melalui YouTube, atau aplikasi lain bisa. Di rumah, bisa nonton TV, dan sebagainya. Ini manfaat menonton film. Selanjutnya, apa yang harus diperhatikan ketika menonton film? Terutama menonton film di tempat umum ya. Yang pertama, tidak berisik dan berbicara. Kalau sudah mulai filmnya, sudah tidak ada lagi yang berbicara. Sama seperti saat ini, ketika Bapak sedang berbicara, menyampaikan materi pembelajaran, kalian tidak ada yang berbicara atau tidak ada yang gaduh, berisik. Ya, fokus. Sama seperti ketika menonton film, fokus menonton film. Diperhatikan filmnya, disimak baik-baik. Apa sih ini maksudnya? Oh, aku dapat pengetahuan baru tentang ini. Aku jadi terhibur setelah menonton film itu. Seperti itu. Jadi tidak boleh berisik. Kalau filmnya lucu, apa ketawanya harus tahan? Tidak juga. Kalau filmnya lucu, boleh tertawa. Ya. Tidak berisik ini maksudnya ketika filmnya sedang mulai, ya, fokus dengan filmnya. Lalu duduk dengan sopan. Kalau nonton di rumah, ada bangku, ada sofa, duduk di sofa. Atau kalau lebih memilih di lantai, duduk dengan baik. Ya, perhatikan sikap duduk yang baik. Apalagi di bioskop. Sering sekali kita melihat di bioskop, orang duduk, kakinya lurus sampai kakinya itu menyentuh kepala orang depannya. Itu tidak baik ya, tidak boleh dicontoh. Duduk dengan sopan. Yang terakhir, tidak mengganggu kenyamanan penonton lain. Ini juga terutama di bioskop atau di tempat umum ya. Bagaimana mengganggu kenyamanan orang lain? Ya tadi, dengan kalian berisik, dengan kalian ngobrol aja saat menonton film, itu sudah mengganggu kenyamanan orang lain. Sama ketika kalian belajar, lalu kalian ngobrol, sedangkan teman kalian yang lain ingin serius belajar, kalian secara tidak langsung sudah mengganggu teman kalian yang ingin belajar. Lalu duduk dengan sopan, tidak berlari-larian, ya. Pokoknya etika menonton film ini harus diterapkan sama pula seperti ketika kalian belajar, ya. Tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Ya. Sekian pembelajaran dari Bapak, semoga bermanfaat. Jangan lupa catat poin-poin pentingnya yang tadi sudah Bapak jelaskan. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.